Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan konten video sekali ini menarasikan senam Dwi Usia. Nah, sebentar apa itu senam Dwi Usia nanti saya perjelas. Jadi gerakan senam ini sering saya gunakan ketika akan melakukan gerakan menggunakan media samsat sebagai partner di usia-usia lanjut, baik itu dengan cara memukul, melakukan gerakan tendangan, serta gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, peran siku terutama antara lengan dengan tangan itu sangat penting sekali, sama juga dengan peran lentingnya lutut. Saya katakan lentingnya lutut antara otot-otot paha dengan otot-otot betis. Nah, hal ini perlu dilatih, perlu dilakukan sinkronisasi kedua otot-otot tersebut, antara otot di tangan yang saya tunjukkan dan juga otot yang ada di kaki. Nah, lentingan tersebut akan kita gunakan seperti yang saya peragakan contoh seperti sekarang. Nah, gerakan otot tersebut itu secara teori paling awam, otot paha akan menarik lihat otot betis. Nah, sekarang untuk itu kita melakukan pemanasan sebentar saja. Jadi teman-teman bisa lakukan gerakan senam untuk mensinkronisasikan, mengkolaborasi atau mengelastisitakan otot-otot antara otot pinggang, pinggul, betis, lengan, dada, serta yang lainnya. Nah teman-teman, senam yang saya rantai seperti ini saya namakan senam Dwi Usia. Jadi pengertian Dwi itu adalah dua, Usia itu adalah usia. Jadi yang saya maksud dengan Dwi Usia ini, senam bisa dimanfaatkan pada tingkatan atau golongan atau kelompok dari dua usia. Pertama, tingkat usia 50 ke bawah, dan kedua adalah tingkat usia 50 ke atas. Kalau saya sekarang sampai hari ini September 22 adalah sudah berusia 60 tahun. Nah, gerakan senam ini sering saya gunakan dan saya rangkai sendiri dengan mengamati beberapa langkah-langkah termasuk juga fungsi. Sedikit pun gerakan baik itu dari bahu, dari lengan, dan juga organ-organ yang lainnya saya anggap itu penting sekali untuk mengkolaborasikan di antara gerakan otot satu dengan otot yang lainnya atau organ tubuh satu dengan yang lainnya. Di contoh saya bawakan sekarang. Nah, ini saya peragakan salah satu contoh aja. Misal kita akan melakukan perpindahan tangan dengan mengangkat bersama-sama tangan kanan dan kiri. Ini ada beberapa bantuan gerak yang kalau tidak kita teliti memperhatikan itu seperti ini tidak ada, akan tetapi hal ini sangat penting sekali. Saya akan arahkan tangan saya ke arah kanan, otomatis kalau hanya gerakan tangan kanan aja dan dengan pakem tangan kiri kita taruh atau tanpa ikut melakukan suatu sikap, itu akan kelihatannya kurang bagus, kurang sinkron. Sekarang setiap gerakan langkah tersebut ini sudah mulai dengan menjulurkan tangan ke arah samping dengan melakukan putaran ke kanan. Nah, teman-teman bisa perhatikan jangkar kanan dan kiri itu otomatis saja akan merenah. Gerakan lutut kanan yang walaupun tekukannya tidak 90 derajat, namun dia akan sangat megang erat. Sekarang posisi kaki kiri bisa diperhatikan juga ada sedikit tinggikan. Ketika perpindahan juga ya otomatis akan bergerak. Di sana kita menambahkan tenaga sedikit, tergantung dari situasi dan kondisi keperluan tenaga yang kita olah. Gerakan hanya melakukan sekian detik saja. Ini gerakan simpel, secara otomatis otot yang ada di lutut kanan dan kiri seperti peragaan satu peragakan ini adalah cukup lumayan. Teman-teman tidak terbiasa dengan gerakan ini, dengan kaki digigit, otomatis otot akan menjadi atau terasa pegal. Gerakan bahu, gerakan tangan, termasuk juga jangkaran di bawah, sinkronisasinya mesti harus betul-betul pas, sehingga kita melakukan seperti apa yang saya peragakan ini akan menjadi enak, ataupun secara kejiwaan kita merasakan setiap langkah gerak yang dilakukan tersebut benar-benar mengandung makna ataupun tenaga yang kita salurkan baik itu di lutut kanan dan kiri termasuk juga di lengan akan benar-benar kita rasakan. Teman-teman, sekali lagi, kalau belum terbiasa melakukan gerakan seperti sekarang ini, hanya gerakan pelan yang saya peragakan ini adalah gerakan benar-benar pelan, cukup membuat otot-otot baik di paha kanan dan kiri juga lutut kanan dan kiri terasa akan pegal. Dengan durasi waktu yang sangat singkat, melakukan senam seperti yang saya peragakan ini cukup membuat napas ataupun
otot-otot terutama adalah pinggang, pinggul, dan juga tentunya di organ pinggang ke bawah, paha, lutut, dan semuanya itu akan benar-benar menjadi pegal. Bisa kita perhatikan gerakannya sangat lembut dan juga benar-benar sangat ilhami dan jiwai. Setiap langkah gerak, baik itu pengolahan tangan di atas, termasuk juga menyatukan tangan, menjulurkan ke depan, memisahkan tangan, serta langkah apapun yang kita lakukan tersebut. Nah, sekarang ada gerakan sedikit mundur. Nah, rangkaian senam ini teman-teman bisa rangkai sendiri atau sifatnya ciptakan sendiri, asalkan pakem-pakem yang saya sampaikan tadi di depan, yaitu gerakan tangan, bahwa itu gerakan daripada posisi, bukan gerakannya posisi jangkar kanan dan kiri, dia harus ada simetris. Nah, bertahan seperti gerakan yang saya peragakan dengan sedikit kaki dijinjit kayak tadi itu cukup juga membuat, ya ini dia, jadi tekanan tenaga ada di lutut kanan yang saya tunjukkan tadi dengan tangan. Apalagi dijulurkan tangan ke depan, otomatis berat badan itu akan menekan ke darah depan. Tenaga tentu otot yang bertahan untuk menumpu tenaga ataupun tubuh tersebut akan benar-benar menjadi fokus. Setiap gerakan terjadi mesti harus dilakukan dengan pemahaman atau dengan penjiwaan yang khusyuk. Nah, sekarang karena saya masih dalam peragaan memberikan tutorial, sehingga gerakan saya lakukan ini adalah terputus-putus. Nah, gerakan pengolahan lagi teman saya perhatikan sedikit, gerakan di pinggul termasuk juga gerakan di kaki, dia akan memegang peran, sehingga bagi siapa yang melihat dari gerakan tersebut benar-benar sepertinya kita terlarut seolah ikut bergerak. Kapan harus melakukan gerakan cepat, kapan melakukan gerakan lambat, tergantung dari situasi dan fungsi dari susunan atau rangkaian gerak yang kita susun. Nah, posisi yang salah satu kaki lurus, satu kaki lagi membentuk 90 derajat, itu benar-benar juga membuat otot kita akan menjadi pegal. Nah, teman-teman, kalau gerakan senam seperti ini kita tidak lakukan seperti orang menari, sepertinya ada rasa enggan, pada rasa malas. Nah, ini beberapa gerakan saya tambahkan, ada liku-liku tubuh, tentu juga bermain gerakan pinggul, pinggang, bahu, posisi kaki di bawah, tumit, dan juga antara posisi tangan satu dengan tangan yang lainnya. Itu tentu harus dijadikan suatu gerakan yang menjadi simetris. Artinya posisi tangan ketika kita julurkan ke depan, dimana sebaiknya harus diposisikan satu lagi. Ini yang saya lakukan kurang lebih, saya lihat di HP ini sudah 8 menit, walaupun terpotong dengan jeda sedikit istirahat. Bilanglah kita melakukan gerakan ini 5 menit setelah tadi sudah cukup lumayan. Jadi kondisi tubuh di dalam sudah cukup lumayan panas. Nah, seandainya hal ini kita bisa lakukan, ya rutinitasnya cukup apakah 3 menit, 5 menit, yang penting ada waktu. Kita bisa bedakan, kita bisa merasakan sebelum melakukan senam seperti sekarang, tidak melakukan, atau sebelum melakukan senam seperti yang saya peragakan tadi dengan setelah melakukan. Saya pikir ini perbedaannya sangat beda jauh. Jadi gerakan saya contohkan untuk melakukan tendangan baik dengan tangan kanan, dengan kaki kanan, kaki kiri, termasuk juga menjulurkan pukulan ke depan arah samsa. Setelah melakukan senam yang saya peragakan tadi, perasaan otot-otot baik itu di lutut, baik itu di tangan dan organ-organ yang lain itu akan terasa sudah mengelastisitaskan di antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Nah, posisi seperti sekarang ini kelihatannya memang mudah, namun kalau kita tidak seimbang, bahwasanya mengangkat lutut di sejajar dengan pusar, termasuk juga menggerakkan tangan, itu jangkar yang ada di bawah atau salah satu kaki yang bertumpu di tanah itu harus seimbang, kekuatannya full pada jangkar tersebut, dan posisi kaki tidak lurus ya, mestinya karena kondisi tubuh sepenuhnya menekan ke bawah. Jadi salah kaki manapun yang menumpu itu mesti harus lurus. Nah, gerakan saya contohkan sekarang lagi, gerakannya kelihatannya ringan, namun kalau tidak terbiasa sedikit menggerakkan dengan
pinggang. Nah, teman-teman bisa perhatikan gerakan pinggang termasuk juga tumit yang ada di bawah. Ini akan memberikan andil yang sangat penting, yaitu besar terhadap kesinkronan daripada gerakan bahu dan juga gerakan tangan yang kita lakukan untuk mengkombinasikan setiap gerakan ke satu gerakan beralih ke gerakan lain. Jadi sekarang lagi sedikit aja kita membungkukkan badan menuju ke arah depan ataupun ke arah belakang. Namun kalau tidak diikuti dengan keseimbangan, dalam artian ada gerakan sedikit saja baik itu di lutut kanan dan kiri dan juga tentunya adalah di tumit, ya kelihatannya tidak akan menjadi simetris atau tidak menjadi bagus. Gaya ataupun pakem yang kita lakukan tadi juga dapat teman-teman perhatikan. Ini akan sangat membantu daripada posisi atau penglihatan gerak setelah kita menyusun baik itu posisi tangan dan juga posisi kaki. Sekarang ada contoh lain untuk menggerakkan sedikit pada daerah pinggang dan pinggul dan juga melikupkan. Diperhatikan kaki kiri, berpindah kaki kiri saja, hanya sedikit gerakan pinggul itu kan betul-betul menjadi perhatian khusus. Jadi akan sangat berperan penting terhadap posisi ataupun pakem yang kita lakukan, sehingga bahu termasuk juga lika-liku. Pandangan juga sekali lagi teman-teman, pandangan ini sangat mempengaruhi daripada penjiwaan dari setiap langkah gerak yang kita lakukan. Nah, posisi tangan, posisi kaki, dan juga kapan melakukan gerakan cepat, kapan melakukan gerakan pelan, itu adalah situasi dan kondisi di saat kita berada pada situasi senam tersebut. Menaikkan kaki juga sesuatu hal yang kelihatannya gampang, akan tetapi kalau kita tidak seimbang dan juga terutama otot belum begitu kuat, otomatis akan mempengaruhi gerakan selanjutnya. Jadi keseimbangan tubuh otomatis tidak akan menjadi mantap, ataupun istilahnya adalah posisi kita akan goyah. Nah teman-teman, maaf ini saya buka baju yang seperti video-video sebelumnya. Kali ini beberapa video yang saya gunakan untuk peragaan ini adalah menggunakan training atas, artinya dengan baju yang panjang. Nah, sekarang saya perlihatkan ini yang kita maksud adalah ketika sudah melakukan kurang lebih, saya ukur sekarang di HP kita lihat 12 menit 46 detik, namun ya kita bilang lah setelah kita jeda hanya bergerak 10 menit gitulah, cukup lumayan kena keringat. Nah, ya, kita lakukan gerakan santai melalui proses senam. Nah, ini kembali setiap habis melakukan gerakan senam tadi saya usahakan barang waktu 1 menit kan. Saya perlihatkan cukup di napas juga, ya paling tidak karena usaha sudah lanjut cukup terkikis, sudah cukup ya, bahasanya kita adalah sedikit mendengus juga. Keringat sudah muncul di lengan kanan dan kiri, apalagi di daerah punggung termasuk juga di daerah dada. Sekarang saya peragakan dengan sisa waktu sedikit dengan catatan kaki kita jinjitkan keduanya. Ini terobosan otot yang sering juga saya berbagi pengalaman pada video-video sebelumnya. Hanya dengan menarik nafas terlibat kesulitan sebentar saja dan selanjutnya dikeluarkan dengan menjulurkan tangan. Ketika kita menjulurkan tangan ke depan, itu adalah bersama untuk mengembuskan atau mengeluarkan nafas. Nah, senam ini adalah sangat efektif bagi pengalaman saya, ya karena dengan posisi jongkok seperti sekarang ini sambil menahan nafas sebentar, tarik nafas terlibat pusatan sebentar saja di dada, jadi tidak usah menahan nafas terlalu lama. Nah, saya perlihatkan lebih dekat lagi, ini otot kelihatan habis melakukan penahanan sebentar, dan juga yang saya tunjukkan ini pentingnya adalah hanya melakukan gerakan senam seperti tadi, durasi waktu kurang lebih 10 menit itu sudah cukup lumayan. Saya membiasakan diri untuk membagi waktu ketika ada aktivitas sekitar jam 10 atau jam 9 pagi, di mana kita usahakan coba melakukan senam barang 3 atau 5 menit. Kalaupun tadi senam yang saya lakukan pada ini, kalau durasinya terlalu dekat, ya saya lakukan gerakan yang lebih pendek lagi. Kembali sambil video, ini saya membuka
juga cukup lumayan, ada keringat-keringat yang muncul pada leher semuanya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video ini, adalah video pertama dalam senam Dwi Yusia. Dalam sore nanti kita akan coba lagi untuk mengambil peragaan. Terima kasih.